Effortnya para misionaris dalam menyudutkan Islam terkadang bikin kita keheranan. Mereka rela mengulik-ngulik kitab buat menemukan hal-hal yang dikira aneh untuk dapat dijadikan bahan buat menjelekkan Islam. Walaupun pada akhirnya, seperti yang sudah kita bahas, perkara-perkara yang mereka bawa, kalau bukan karena kesalahan dalam memahami teks akibat berpaku pada terjemahan, ya yang dibawa itu berupa data-data yang tidak valid, seperti pernyataan palsu, hadis-hadis bermasalah, atau pernyataan yang sengaja dipotong sedemikian rupa. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sebuah argumen yang oleh mereka sendiri merasa data mereka bawa ini sudah paling top dan dikira bisa menggoyahkan umat Islam. Padahal mereka sedang asyik dengan dirinya sendiri. Jadi teman-teman, di TikTok saya pernah di-mention pada sebuah konten ya yang memuat gambar seperti ini. Ya, bisa teman-teman lihat di gambar ini dituliskan Tuhan negeri Mekah menciptakan diri dari keringat kuda. Iya, asik ya. Lalu di bawahnya tertulis, Imam Suyuti berkata, ketika Allah ingin menciptakan dirinya sendiri, ia menciptakan kuda terlebih dahulu dan membiarkannya berpacu sampai berkeringat. Kemudian dia menciptakan dirinya dari keringat kudanya. Di bawahnya terlihat judul referensi yang dikutipnya. Ya, sepertinya mereka menganggap ini adalah sebuah kitab hadis ya. Bagi yang awam, data-data begini mungkin dapat mengoncangkan jiwanya. Tapi bagi orang-orang yang cerdas dan kritis, malah mempertanyakan, gimana bisa Allah tercipta dari keringat kuda? Yang kuda itu sendiri Allah ciptakan. Jadi sebenarnya ada paradoksi di sini yang membentuk lingkaran looping tanpa ujung seperti itu ya. Akan tetapi teman-teman, walaupun terlihat paradok, masalahnya dari gambar tadi, sepertinya pernyataan yang dibuat oleh Imam As-Suyuti ini termuat dalam kitab hadis. Berarti ada kemungkinan juga disampaikan oleh Rasulullah kan gitu. Nah teman-teman, di episode kali ini kita akan melacak secara langsung dari kitab yang dimaksud. Dan apakah benar Imam Suyuti pernah berkata atau menulis demikian dalam kitabnya. Dan kalau itu beneran sebuah hadis dalam tanda kutip, maka secara bersamaan kita akan menguji data ini dengan metodologi kritik sanad dan matan. Sehingga kita bisa paham apakah riwayat ini beneran ada atau mereka sengaja memanipulasinya untuk memuluskan niat busuk mereka. Sehingga jika suatu saat nanti teman-teman atau keluarga atau kenalan teman-teman mendapatkan atau menemukan konten seperti ini dari oknum-oknum yang bertujuan untuk membodohi kita, maka kita sudah paham bagaimana cara untuk menyikapinya kan gitu. Nah, adapun untuk jawaban dari syubhat-syubhat lainnya yang bertebaran di internet, teman-teman dapat membacanya di e-book kami dengan judul Menjawab Pertanyaan dan Tuduhan Terhadap Islam. Edisi ringkasan ya, e-book ini gratis, link downloadnya ada di deskripsi video ataupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Adapun untuk pembahasan kali ini teman-teman memang belum termuat di e-book ini, namun insya Allah akan kita update di versi revisinya atau versi fullnya gitu ya. Jadi teman-teman sering pantau-pantau email dari saya maupun sosial media saya untuk informasi update terbarunya untuk versi fullnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen baca versi bukunya, e-book kita memang belum dicetak gitu ya. Tapi teman-teman dapat baca di buku ini, Pembelaan Spektakuler Mu'alaf untuk Islam, ditulis oleh Ustadz Insan Mokoginta. Buku ini teman-teman beliau tulis untuk menjawab berbagai syubhat yang dilontarkan oleh non-muslim kepada Islam. Nah, link buku ini ada di deskripsi video ataupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Namun teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Kalau kita menjumpai riwayat atau hadis yang aneh, maka kita dapat menguji riwayat tersebut dengan dua tahapan teman-teman, yakni kritik sanad atau kritik riwayatnya dan kritik matan, yakni kritik redaksinya seperti itu. Sehingga nanti kita bisa mengkompromikan apakah hadis ini secara redaksi bermasalah atau bahkan secara kevalidatannya yang bermasalah seperti itu. Namun untuk kasus hadis dengan tanda kutip ini yang kita bahas di episode kali ini, dengan sedikit kejelian, tanpa perlu tahapan kritik secara metodologis yang mendalam, itu kita sudah dapat jawaban sementaranya. Karena kalau diperhatikan dari hadis yang ditampilkan itu, di sini tidak ada sanad dan perawinya. Buat teman-teman yang belum tahu ya, sanad itu teman-teman rangkaian daftar perawi yang biasanya kalau dalam hadis itu kan ada disebutkan seperti
telah menceritakan kepadaku Yahya bin Ja'far dari Ma'mar dari Hammam berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda. Nah, itu namanya rantai sanad yang mengonfirmasi dari jalur manakah hadis tersebut didapatkan dari Rasulullah, kan gitu. Sedangkan rawi itu teman-teman seperti biasanya kalau menulis hadis itu kan ada disebutkan seperti hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan lain-lain. Nah, itu menunjukkan hadis tersebut sudah didokumentasikan, sudah dievaluasi, sudah diuji seperti itu ya. Nah, kedua aspek ini teman-teman tidak ada dalam hadis tadi yang mengindikasikan bahwa hadis ini bukan hanya dhaif, tapi juga bisa jadi maudhu', yakni palsu, teman-teman. Nah, oleh karena itu, mari kita cek langsung ke kitab yang dimaksud untuk memastikan apakah pernyataan ini adalah perkataannya Imam As-Suyuti atau ini merupakan sebuah hadis. Karena kan tadi kita lihat sumbernya dari kitab hadisnya Imam Suyuti seperti itu ya. Nah, teman-teman, setelah saya cek ke kitabnya, benar saja pernyataan tersebut memang termaktub dalam kitabnya Imam As-Suyuti. Tapi mari kita simak gimana redaksinya. Di mana di sana tertulis, Anna Allah Ta'ala lama arada an yakhluqa nafsahu khalaqal khayla fa ajraha hatta 'ariqat thumma khalaqal nafsahu min dhalikal 'araq. Yang artinya, ketika Allah ingin menciptakan dirinya sendiri, ia menciptakan kuda terlebih dahulu dan membiarkan berpacu sampai berkeringat. Kemudian dia menciptakan dirinya dari keringat kudanya, ya subhanallah. Tapi tunggu dulu teman-teman, jangan dipotong di situ. Mari kita baca lanjutannya. Disebutkan, riwayat-riwayat seperti ini tidak boleh ayya'taqid, artinya tidak boleh diimani. Nah, teman-teman, jadi jika mereka mengklaim bahwa Imam As-Suyuti mengatakan Allah tercipta dari keringat kuda, faktanya dari kitabnya sendiri, Imam As-Suyuti mengatakan agar tidak mempercayai pernyataan itu. Mengindikasikan bahwa itu bukanlah perkataan Imam Suyuti sendiri. Bisa jadi Imam Suyuti mengutip dari kitab lainnya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa mereka dengan sengaja memotong redaksi yang ada di kitabnya itu. Nah, selanjutnya di kitabnya disebutkan teman-teman, di mana biasanya kaum sekte Salmiyah mereka beriman pada makna harfiah dalil dan menggunakan hadis-hadis lemah untuk menguatkan pendapatnya. Nah, simak baik-baik bagian ini. Wa hadithu ijra'il khayli maudhu'an. Dan hadis tentang kuda itu adalah palsu. Sekali lagi, adalah palsu gitu ya. Ternyata ini bukan perkataannya Imam Suyuti, akan tetapi Imam Suyuti di sini mengutip sebuah hadis palsu. Lalu beliau mengomentarinya. Dan lihat teman-teman, bagaimana busuknya mereka mengutip hadis palsu ini dalam kitabnya Imam As-Suyuti tanpa menyertakan deskripsi penjelasan dari Imam Suyuti sendiri. Ya, mereka mencoba memanipulasi dengan data-data yang disetting sedemikian rupa. Nah, mari kita simak lagi penjelasan Imam As-Suyuti ini dalam kitab tersebut. Disebutkan, hadis ini dibuat oleh beberapa ahli bid'ah untuk memfitnah para ahli hadis dengan menuduh bahwa mereka telah meriwayatkan hadis yang aneh. Sehingga orang-orang yang tidak berakal menerimanya dan meriwayatkannya. Padahal jelas-jelas hadis tersebut batil, baik dari segi hukum maupun secara akal. Nah, ini sebenarnya sudah sangat jelas teman-teman ya, bahwa hadis yang dibawa oleh misionaris, bahkan juga oleh Christian Prince dalam sebuah videonya juga menggunakan hadis ini teman-teman. Dan itu adalah hadis palsu yang oleh ulama sendiri ratusan tahun yang lalu sudah mengkonfirmasinya akan status kepalsuannya seperti itu. Nah, mengenai hadis ini teman-teman, jauh sebelum itu pada abad ke-12 Masehi, Imam Ibnul Jauzi itu telah membuat kitab kumpulan hadis-hadis palsu dengan judul Al-Maudhu'at dan memuat hadis ini lalu berkomentar seperti ini. Ini adalah hadis yang tidak diragukan lagi kepalsuannya. Dan tidak ada seorang muslim pun yang akan mengada-ngada hadis seperti ini. Karena mustahil sang pencipta menciptakan dirinya sendiri. Jadi sebenarnya hadis ini sudah jauh-jauh hari dikritisi oleh kalangan ulama sebagai hadis palsu. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah, kok bisa Imam As-Suyuti memuat hadis palsu dalam kitab hadisnya? Ya, jawabannya adalah kitab ini adalah kitabnya Imam As-Suyuti yang memuat daftar hadis palsu. Karena judul kitabnya adalah Al-'Aliyah Al-Masnu'ah fil Ahadis Al-Maudhu'ah. Nah, maudhu'ah ini artinya palsu teman-teman.
Jadi arti dari kitab ini adalah mutiara yang dibuat berdasarkan hadis-hadis palsu. Ya, mereka mengutip sebuah hadis palsu dari sebuah kitab yang memuat daftar hadis-hadis palsu yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Kemudian komentar Imam As-Suyuti soal kepalsuan hadis ini dihilangkan. Lalu dengan bergairahnya, mereka mengatakan bahwa Imam As-Suyuti mengatakan begini dan begitu. Dan dengan begitu, mereka mengira sudah dapat menyudutkan umat Islam dengan data mereka tanpa menyadari kecacatan yang dibuat olehnya. Atau mereka menyadari bahwa sebenarnya argumen mereka itu cacat. Namun dengan sengaja mereka menyebarkan hadis palsu itu karena dikira orang-orang Islam nggak paham dan mudah ditipu seperti itu. Karena kalau kita lihat gambar tadi teman-teman, di sini pada nama kitabnya, kata al-maudu'ahnya itu dihilangkan. Dengan harapan mungkin itu dapat mengecoh umat Islam. Di sini kita bisa lihat gimana busuknya cara yang mereka gunakan untuk mengkritik Islam. Mereka mencoba memanipulasi dengan mengutip hadis palsu, menghilangkan penjelasan ulama, dan memanipulasi judul kitab referensinya untuk mengecoh penonton atau pembaca. Walaupun ya, pasti aja setelah kita jelaskan sedemikian rupa, ada aja yang protes dan berkelit bahwa umat Islam ini itu ketika ada hadis yang menjelekkan Islam, maka dikatakan dhaif lah, dikatakan palsu lah. Kan ada yang berkomentar seperti itu ya. Ya teman-teman, kalau memang secara hakikatnya, secara faktualnya itu dhaif dan palsu atau tidak otentik, ya mau gimana lagi? Kalau seandainya penentuan dhaif, palsu, dan lain-lain dalam Islam itu dibuat secara serampangan, maka hadis-hadis yang secara tidak langsung menceritakan kelemahan dan kekurangan Nabi Muhammad, ya sekalian aja kita dhaifkan. Atau kita cap palsu sekalian agar Nabi Muhammad itu benar-benar terlihat perfect tanpa cacat. Namun kan faktanya nggak gitu. Kita juga harus jujur dalam menguji teks sesuai parameter ilmu. Nah, perlu dipahami teman-teman bahwa penentuan status sahih, dhaif, bahkan palsu itu tidak serampangan dan tidak sembarangan. Ada indikator, ada syarat, ada parameter yang harus ditempuh dalam framework kajian hadis. Nah, hanya karena argumen Anda terbantahkan dan tidak lagi valid karena hadis yang Anda bawa itu ternyata dhaif ataupun palsu, itu bukan berarti Anda bisa semena-mena menggugat framework kajian hadis yang sudah dibangun secara mapan dalam Islam. Anda juga harus jujur dan nerimo bahwa berdasarkan parameter ilmu hadis, hadis yang Anda gunakan itu memang dhaif atau bahkan palsu, kan seperti itu. Anda harus menghormati ilmu terkait. Yakni ketika Anda membaca Al-Quran, Anda harus paham bahwa ada yang namanya ilmu Al-Quran yang mengakomodir wawasan soal bagaimana cara memahami Al-Quran. Begitu pula ketika Anda membaca hadis, maka Anda harus memahami bahwa ada serangkaian ilmu terkait hadis. Demikian juga ketika Anda membaca keduanya yang dari bahasa Arab, Anda juga harus menghormati pula ilmu bahasa yang akan digunakan untuk memahami kalimat bahasa Arab itu. Anda tidak bisa hanya karena argumen Anda terbantahkan setelah diuji berdasarkan kajian ilmu Al-Quran atau ilmu hadis atau ilmu bahasa, terus Anda menyangkali dan membuang semua rangkaian ilmu-ilmu tersebut hanya karena argumen Anda terbukti salah, kan gitu. Itu egois namanya gitu ya. Tapi ya kita sebagai Muslim harus paham juga bahwa di agama mereka mungkin mereka tidak kenal dan tidak paham urgensi di balik validasi rantai sanad terhadap teks-teks primer. Karena hal itu tidak ada di agama mereka. Jadinya mereka mungkin merasa bingung ketika menghadapi Islam yang memiliki metodologi yang kompleks dalam menyikapi suatu teks primer khususnya. Karena mungkin juga dalam memahami teks-teks primer, mereka hanya memahami sebagaimana yang datang kepada mereka tanpa perlu menguji atau memiliki metodologi kompleks dalam memvalidasi dan memahaminya. Ya teman-teman, sebenarnya tiap-tiap agama itu punya framework tersendiri dalam memahami teks maupun atribut agamanya. Begitu pula harus dipahami dan dihormati bahwa Islam itu juga memiliki framework tersendiri dalam menyikapi teks-teks primer, yakni seperti Al-Quran dan hadis, kan gitu. Begitupun dengan hadis tadi teman-teman, sebenarnya tanpa perlu melalui proses kritik secara metodologis, kita sebenarnya sudah mengetahui jika dinalar secara rasio dan teologis, hadis itu bermasalah. Karena konsep teologis dalam Islam teman-teman itu memahami bahwa Allah itu tidak diciptakan dan tidak ada yang mendahulunya. Namun hadis tadi secara gamblang itu menceritakan bahwa Allah itu dikatakan tercipta dari keringat kuda. Nah itu sendiri sudah bermasalah secara nalar teologis karena bertentangan dengan konsepsi keyakinan yang fundamental dalam Islam sendiri mengenai Allah.
bahwa Allah tidak diciptakan, tidak dimulakan, dan tidak memiliki permulaan. Nah, ini namanya mengkompromikan redaksi terkait dengan nalar teologis. Nah, setelah dikompromikan secara konsep teologis ternyata bermasalah, kini secara rasio itu juga bermasalah karena menciptakan looping yang disebut kausalitas paradok. Yakni pada hadis palsu itu teman-teman dikatakan bahwa mulanya Tuhan menciptakan kuda. Dan karena kuda ini pula ia diciptakan. Padahal sebelum kuda ini diciptakan, Tuhan itu diketahui sudah ada. Yang mana lalu ia kemudian menciptakan kuda. Namun rancunya disebutkan lagi bahwa karena kuda itu Tuhan lalu tercipta. Begitulah berputar-putar menjadi lingkaran. Mungkin ini yang namanya argumen sirkular ya. Berputar-putar di situ karena paradoksi dan kerancuan yang dimilikinya. Maka dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa hadis tentang kuda ini sudah clear dan terbantahkan bahwa secara kritik sanad hadis ini merupakan hadis palsu dan secara kritik matan atau kritik teks redaksi itu juga bermasalah baik secara rasional maupun secara nalar teologis. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil atau rujukan baik digunakan sebagai argumen apalagi digunakan untuk meyakini, untuk keyakinan seperti itu dalam hal akidah gitu ya. Nah, saya berharap teman-teman akan men-share video ini sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Karena banyak orang Islam itu tidak paham bagaimana cara menyikapi suatu hadis. Apalagi hadis terkait itu adalah hadis yang bermasalah yang digunakan oleh sebagian oknum dan dikemas dengan retorika sedemikian rupa untuk mempengaruhi kita. Nah, adapun untuk syubhat-syubhat lainnya yang sering teman-teman lihat di internet seperti itu yang tersebar di internet, teman-teman dapat membacanya di e-book kami dengan judul Menjawab Pertanyaan dan Tuduhan Terhadap Islam, edisi ringkasan. E-book ini gratis, link downloadnya ada di deskripsi video ataupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Adapun untuk pembahasan kali ini memang belum memuat di e-book ini ya, namun insya Allah akan diupdate di versi revisinya atau versi fullnya nantinya. Jadi teman-teman sering-sering aja pantau email dari saya maupun sosial media saya untuk mendapatkan informasi updatean terbarunya nantinya gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen baca yang versi bukunya, ya memang e-book kita belum dicetak. Tapi teman-teman dapat baca di buku ini, Pembelaan Spektakuler Mu'alaf untuk Islam, ditulis oleh Ustadz Insan Mokoginta. Dan buku ini beliau tulis teman-teman untuk menjawab berbagai syubhat yang dilontarkan oleh non-muslim kepada Islam. Link bukunya ada di deskripsi video ataupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai topik kita kali ini? Coba tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, klik like dan share-nya, dan juga klik tombol subscribe atau tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel Edukun Secara Material, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila kesalahan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfa Abdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.